waktu pelaksanaan IJT ketika Bapak Ibu masuk ke penugasan itu kan sudah diterangkan banyak-banyak ya terkait dengan apa yang Bapak Ibu harus lakukan dalam merancang sebuah penelitian tindakan sekolah. Tentu Bapak Ibu harus mengidentifikasi masalah. Nah, ada nggak masalah? Nah, Bapak Ibu tentu yang sudah jadi pengawas, saya akomodir dulu di angkatan kami berapa ini di kelompok kita yang sudah jadi pengawas. Saya Pak hadir. Nasri. Saya, lalu Min. Lalu Ya, tentu beda nih, proposalnya tentu akan real. Maksudnya ada permasalahan yang kontekstual lah yang kita kaji nanti dibandingkan dengan teman-teman yang baru calon gitu ya, artinya belum menerima SK. Ini akan jauh terlihat nanti secara identifikasi masalah. Saya ulangi dulu ya, Pak Nasri, kemudian Pak Jauhari, terus Pak Lalu Minhat ya Pak ya. Ya, terus siapa lagi? Saya guru, Bu. Oke. Kepala sekolah yang lain. Berarti ada 3 orang ya? Pak Matnan, ya pengawas, Bu. Iya, Pak Matnan. Iya, Pak Matnan. Terlupakan sama Pak Johari Pak Matnan itu. Iya, ya Allah. Ya, sembunyi tadi itu Pak Matnan, Bu Sri. Sembunyi, Pak Matnan. Ya, dia belum ngopi, sembunyi. Ada Pak Nasri Anggara, ada Pak Matnan, ada Pak Lalu Minhat, ada Pak Johari, gitu ya. Iya. Pertama yang kita lakukan adalah pasti kita akan mengidentifikasi permasalahan. Ada nggak sih masalah? Nah, tentu masalah ini adalah masalah yang dirasakan, yang mengganggu, yang dialami oleh guru dan atau kepala sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengambil dalam skop supervisi manajerial maupun akademik nantinya. Jadi kita akan bicara terkait dengan permasalahan manajerial ataupun akademik. Kalau akademik apa misalnya terkait dengan kemampuan guru dalam menyusun RPP misalnya sesuai dengan standar proses masih rendah. Jadi actionnya kemana, administrasinya kemana. Misalnya guru belum melaksanakan model-model pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran aktif, ini bisa menjadi permasalahan. Kemudian bagaimana guru dalam mengolah dan menganalisis data hasil penilaian seperti tadi, ya Pak Johari mengatakan itu menggunakan salah satu itu aplikasi karena permasalahannya guru seringkali nggak buat kisi-kisi, langsung buat soal gitu Pak Johari ya. Betul Bu, betul. Penyakit umum itu nasional itu, termasuk Ibu Nelly aja nggak pernah buat kisi-kisi. Nah gitu. Jadi kemudian bagaimana seorang kemampuan kepala misalnya dalam mengelola administrasi masih rendah. Nah ini adalah permasalahan. Tentu kita akan bicara terkait dengan data. Di latar belakang itu kan bicara kondisi ideal, kondisi ideal, kemudian kondisi nyata. Ya. Jadi kalau di latar belakang sekali lagi Bapak Ibu harus bicara based on data, nggak boleh pengawasnya bicara abal-abal. Katanya di sana masalah guru gini loh. Katanya, ini nggak ada katanya ilmiah, gitu. Nah, di sini akan kita mengkaji permasalahan yang terjadi. Idealnya bagaimana? Kita akan bicara dulu terkait dengan peraturan, terkait dengan kondisi ideal, kemudian baru kita akan bicara terkait dengan kondisi nyata. Ternyata di beberapa sekolah yang saya bina di kecamatan bla 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 bla, kondisinya seperti ini. Guru seringkali membuat soal tanpa melewati kisi-kisi, tanpa melewati kartu soal. Maka inilah yang akan kita bina. Kita akan berikan obat. Obatnya adalah, ternyata obatnya adalah salah satunya adalah aplikasi. Tapi kita checking dulu, benar nggak sih obatnya ini? Kita tahu nggak sih gimana caranya minum obat itu? Misalnya kita adalah seorang dokter, kita harus tahu persis nih. Gimana kita akan kasih tahu pasien ini pasien-pasiennya Bapak Ibu semua itu. Ya, bagaimana cara mengkonsumsi obat itu? Iya. Ya, jangan nanti overdosis atau kekurangan obat, ya kan? Nah, bagaimana kelebihan obat itu kita harus tahu.
Nah, jadi treatmentnya itu adalah obatnya. Iya. Tuh ya, kalau kemarin sebagai kepala ini adalah satu sekolah, sekarang skupnya adalah lebih luas. Itu penekanannya. Nah, sudahkah Bapak Ibu memiliki judul gitu dulu ini pertanyaan saya sekarang? Belum ini Bu, baru kita mikir ini. Oke. Ya. Udah mikir. Kalau sama dengan yang kemarin gimana Bu Sri? Ya. Dengan kerangka itu Boleh, bisa ya? boleh. Kerangka yang kemarin boleh. Bu Boleh. Sri, Ya. berarti kita hanya meneliti pada satu sekolah ya untuk guru yang berkasus gitu ya? Oh enggak, itu namanya PTK. PTK itu untuk meningkatkan bagaimana siswa, oke sebentar. Pada satu sekolah itu kalau kita laksanakan di satu kelas namanya adalah PTK. Kalau Ibu melaksanakan di satu sekolah itu namanya PTS untuk kepala sekolah atau kepala madrasah. Semakin luas nih skupnya Bu. Kalau seorang guru nih tutorial jadi batas dia kerja itu di kelas. Kalau kepala sekolah punya batas di sekolah. Kalau pengawas nih lebih luas gitu. Jadi besok penelitian Bapak Ibu kalau proposal di action kan tidak hanya pada satu sekolah. Kita lihat peningkatan yang terjadi di wilayah binaan kita. Itu Bapak Ibu ya. Kita akan tentukan target kita. Nah, seperti itu. Izin Bu Sri. Sri izin. Ya, lalu Menhajur Rahman. Begini, kami ada dua masalah besar. Besar yang masalahnya. Ya sangat besar Bu. Jadi yang pertama kaitan dengan RPP, memang rekan-rekan guru ini kan sudah cerdas-cerdas ini memanfaatkan teknologi. Ya jadi RPP-nya memang Kopassus, kopi pasti diubah-ubah sedikit. Nah, kemudian yang jadi masalah ketika RPP sudah ada itu untuk pelaksanaan RPP itu dalam memilih model-model pelajaran itu mereka memang ya masih rendah lah rekan-rekan guru ini. Kemudian kalau kaitan dengan soal, kebetulan kami di Lombok Tengah itu kemarin serentak untuk menyusun soal, kisi-kisi soal lengkap kami validasi, verifikasi, tidak ada masalah. Kemudian untuk kepala madrasah, Bu, khusus tentang supervisi akademik ini menjadi tugas kepala madrasah. Nah, ini ada dua hal ini kalau misalnya kami dengan Pak Matnan yang sudah jadi pengawas ini akan mengangkat yang dua hal ini bisa enggak jadi satu? Apa Pak? Antara kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran dan supervisi akademik kepala madrasah untuk meningkatkan kemampuan guru. Ya, kira-kira bisa enggak? Bisa Pak, bisa fokuskan pada satu hal ya. Fokuskan pada satu hal, Misalnya nih terkait modelnya yang bermasalah, sekarang pikirkan obatnya. Apa obatnya? Nah, kalau obatnya kita akan fokus pada masalah yang kita identifikasikan. Masalahnya tadi adalah penggunaan model dalam RPP gitu Pak. Jadi dia ngajarnya pakai model. Ya, ngajarnya ya, walaupun punya RPP tapi modelnya saja ceramah, diskusi, nyatat dan itu kayak zaman dulu. Oh iya. Nah, itulah yang Bapak akan rumuskan nanti di latar belakang masalah di mana data berdasarkan hasil supervisi seorang pengawas, supervisi Bapak, data menunjukkan ya bahwa guru masih lemah di mengembangkan model-model pembelajaran. Nah, ini menjadi apa? Menjadi latar belakang nanti dalam kondisi nyata. Kan kondisi idealnya kita terangin dulu dong. Nanti Bapak datanya berapa? 10% guru selalu menggunakan misalnya model. Sementara 90% guru tidak menggunakan model pembelajaran. Hanya mengajar, mencatat, ceramah, evaluasi gitu misalnya. Lihat dulu dari sekian guru yang Bapak punya nih, apalagi sudah jadi pengawas kan 40 guru misalnya. Berapa yang tidak bisa, berapa yang kira-kira secara data itu tidak menggunakan model. Jadi
Setelah itu di latar belakang itu Bapak akan Bapak akan diagnosis kira-kira apa penyebab masalah. Kalau seperti itu, apakah jarang pelatihan? Gitu. Ya. Ya, bisa Apakah jarang mengikuti sosialisasi ataukah jarang mengikuti workshop? Nah, kalau jarang, maka kita akan lakukan perbaikan terhadap kondisi tersebut. Kita akan misalnya gunakan bimbingan teknis terstruktur atau kita bisa contoh obat yang Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya. Contoh obat nih, Bapak Ibu berpikir masalah dulu. Sekarang kan sudah dapat masalah, sakitnya udah ketemu. Saya tanya, sakit nggak sih guru-guru itu, Pak Nasri? Saya tanya nih Pak Nasri, sekian tahun ini Bapak mendampingi guru, sakit nggak gurunya, Pak? Masih di mute, Pak. Pak Nasri, mohon maaf Pak Haji. Sakit nggak sih guru itu? Sakit nggak sih? Ada nggak sakit guru itu? Jadi di penyakitnya guru itu, ketika diagnosis, mereka itu tidak membuat RPP. Oke, itu sakit kan? Sakit toh? Berarti kenapa yang nggak mau? Satu, nggak mau baca standar proses. Dua, dia ikut pelatihan tapi mungkin pikirannya di rumah. Habis ikut pelatihan nggak pernah dicoba gitu misalnya. Ya. Terus, nah seperti itu kita identifikasi, ataukah barangkali sudah ada KKM yang melakukan sosialisasi, tapi waktunya mungkin tidak tepat dipilih jamnya, misalnya sore hari di mana guru tidak konsen jadinya, misalnya seperti itu. Jadi masalahnya diidentifikasi. Kita jadi seorang dokter, kita lihat dulu sakitnya kira-kira kenapa ya, kita diagnosa. Nggak bawa obat ya Pak ya, gitu. Ujung-ujung kasih obat. Jadi kalau Bapak, Pak Magnan, gurunya sakit nggak Pak? Ketemu nggak? Masih mute Pak. Sakitnya apa toh Pak? Pak Magnan sudah berapa tahun jadi pengawas, belum ada SIM-nya nih. Bisa nyupir tapi nggak ada SIM Pak ya? Sudah mau masuk 3 tahun ya. Oh 3 tahun ya, nggak apa-apa. Tapi nanti setelah ini sudah valid ya. Tapi tapi tetap nanti ya agar tidak tercecer, tetap rajin ya Pak. Ikuti setiap sudah nyetir tapi nggak ada SIM-nya, tapi akhirnya tidak qualified gitu Pak. Tidak qualified karena nggak dapat sertifikat. Yang jelas secara quality tidak dapat, kami tidak bisa memvalidasi karena hasil kerja dan disiplin kerajinan beliau gitu. Ya Pak Magnan dan teman-teman ya. Apalagi yang sudah punya SIM ini. Nah, yang sudah punya SIM barangkali yang sudah punya SIM, yang sudah nyetir tapi SIM-nya belum ada. Pak, apa sakitnya Pak guru-guru di situ? Sakitnya apa? Rata-rata di perangkat itu aja, Bu. Di perangkat pembelajarannya. Tempat lemahnya mereka lah. Apa kira-kira perangkatnya kan banyak tuh, ada buku 1, buku 2, iya, buku 1, buku 2, rata-rata di buku 1-nya, Bu. Terutama kaitannya dengan itu. Nah, misalnya sekolah itu nyusun KKM, gimana dia nyusun KKM? 80 78 gitu. 90 ketinggian, turunin 85 gitu. Ataukah sudah dihitung betul terkait dengan KKM mata pelajaran tahun sebelumnya, terus dianalisis, kemudian dia dapat KKM untuk nantinya KKM kelas, baru nanti akan dipertimbangkan dari hasil itu akan mencapai KKM satuan pendidikan, kayak gitu Pak. Ya, nanti cari dulu sakitnya yang banyak itu dianalisis, dapat 1 ya. Oke, ya Pak ya. Oke, sudah ketemu sakit. Pak Johari sakit gurunya, Pak? Betul sakit sekali, Pak. Betul sakit. Ya. Bukan 1, 2 penyakitnya, 1 Tapi penyakit. Bapak nggak sakit kan? Bapak sakit. Iya, sakit hati lihat anak buah. Komplikasi itu.
Iya, Komplikasi dia. penyakitnya. Ya, terus. Sudah terus, satu ya. penyakit corona, kemudian sakit malas, sakit tidak bisa. Itu dia. Makanya rencana besok ini mau nambah lagi bimlatnya, Bu. Boleh kan? Racun dia guru. Boleh, Pak. Boleh. Jadi Pak Johari nyola-olah. Makanya Ya. sering pukul kepala saya sama anak buah, Pak. Nah, sekarang sakit kan gini. Sakit itu kan dipilih dulu salah satu dulu diobati biar dia nggak komplikasi ya. Jadi satu-satu sakit yang paling urgent yang akan kita obati. Bapak mengobati sakit yang mana, Pak? Makanya ini mana Pak Tasrif, ada anak buah saya namanya Tasrif, Pak. Ya Allah, mana dia? Tadi Pak Tasrif itu. Itu Pak. sudah tua, pensiun tinggal 2 tahun, ya. Tinggal 2 tahun pensiun beliau ini. Ya Allah ya Rabbi, saya mau tempeleng. Pak, saya lagi 10 tahun, Pak. Adik di Saya lagi 10 tahun. 2 kali 5, 5 kali 2 itu. Masih di mute, Pak. Muncul Bu Heni itu. Muncul dia. Iya. Baik. Ada penyakitnya, komplikasi itu Pak Tasrif itu. Kalau Pak Johari tadi kan penyakit gurunya itu. Makanya Bu, maksud saya begini Bu, dari sekian penyakit guru yang saya alami di sini bisa jadi nanti judul itu berubah Bu. Iya, oke, nggak apa-apa. Tapi cari sakit yang paling urgent untuk diselesaikan biar dia nggak komplikasi, Pak. Betul. Terus kita akan diagnosa dulu obat kita mujarab, Pak. Enggak usah bernama Tasrif ini ya Allah. Ini kan beda Pak. Saya yakin Pak Tasrif ini bukan guru binaan Bapak Johari. Kan jauh Pak. Saya tahu Tasrif TTU sudah jelas. Baru dibilang anak buah nih langsung ditulis Tasrif TTU NTT. Teringat nama Pak Tasrif ini. Ini ada. Pak Johari ini pensiun Pak. Main-main aja Pak Johari ini. Ini mana papan data saya sebetulnya. Ya, oke. Berarti jangan dicontoh itu Pak Nasri. Oke, guru daerah binaan Pak Nasri sakit. Guru Pak Nanan sakit, guru Pak Lalu Minhat sakit. Guru Pak Johari sakit, banyak yang komplikasi. Nah, sekarang Bapak Ibu dari berbagai permasalahan, nah yang belum jadi guru, jadi kepala madrasah. Nah, yang kepala madrasah siapa nih yang kepala madrasah? Saya Bu. Pak Nasri. Oh masih double account ya? Pak Ibu. Pak Johari saya kok bilang saya? Saya kepala Bu. Pak Nasri masih kepala Bu. Oh Pak Nasri ya sekarang. Ya. Pak Heni Marlina juga masih kepala. Pak Heni Marlina. Oke, Oke. Nah, tentu skupnya lebih luas nanti ya dari sekedar PTS-nya seorang kepala ya. Oke, Bunda Heni, selamat datang Bunda Heni. Silakan. Ibu Nelly juga kepala itu Bu Sri, Ibu Nelly. Ya, bicara terkait dengan sakitnya guru yang akan kita obati di wilayah binaan kita gitu. Pak Johari sudah. Bu Nelly guru atau kepala Bu? Siapa? Kepala. Kepala madrasah luar negeri. Bu Wiwi. Guru, Bu. Bu Wiwi. Loh, gesit menjawab kena guru, Bu. Guru saya. Guru. Sandi tetodong kenen. Supaya dia PTK, kena dia Bu Wiwi dia. Iya, saya laksanakan PTK. Bu Sri mau tanya dikit nih. Udah boleh, nanti dulu nanya. Sebentar dulu, kepala saya identifikasi sebentar. Abdul Haris guru, Bu. Pak Abdul Haris. Abdul Haris guru. Perasaan saya Pak Abdul Haris sudah jadi pengawas. Kalau Pak Win itu double guru dan kepala, Bu. Kalau Pak Surawardi akan jadi pengawas Mimin Haj. Pak Surawardi. Ya. Pengawas beliau ya. Ya, Bu, kita laksanakan perintah. Pengawas sekarang? Guru. Atau guru atau kepala? Belum. Sudah pernah jadi kepala. Guru. Belum, kepala. Bu. Oh, sudah pernah jadi kepala. Masih banyak belajar ini. Saya paling Muridnya Pak Nasruddin. Kepala Biro Travel. Pak Kasmir apa Pak?
Bapak Mana dia Pak Kasmir? Guru kepala, Pak Kasmir mana dia Pak hilang? Kasrim kepala. Ya, Pak Kasmir apa-apa? dari guru, Bu. Dari guru ya. Guru. Oke. Pak Nasruddin kepala MTS 2, Bu. Pak Nasruddin kepala atau guru? Nasruddin pengawas, Bu, itu. Guru-guru. Itu gurunya Pak Sohrawardi itu Pak Nasruddin itu. Oke. Iya. Kok Oke, tahu sih sekali Mami? lagi. Baik, sekali Kalau lagi guru, akan Bu. kita identifikasi. Siapa yang akan kita identifikasi adalah guru di wilayah. Sekali lagi nih nggak boleh salah obat. Target kita nggak boleh salah nih. Target kita siapa? Target kita Bapak Ibu. Target kita Guru di wilayah binaan. Oke. Guru tidak hanya guru di sekolah satu sekolah, gitu ya? Ya, tidak hanya guru di satu sekolah. Nah, kalau kita jadi kepala, baru deh guru di satu sekolah. Jangan ngurusin sekolah lain. Jadi kalau kita jadi kepala madrasah, jangan ngurusin sekolah lain, ngurusi sekolah kita gitu. Kalau kepala. Nah, sekarang posisi Bapak Ibu kan calon pengawas. Berarti Bapak Ibu akan membuat proposal yang akan mengobati sakitnya guru di wilayah binaan. Itu sekali lagi ya penekanannya. Nah, kalau guru, nah sekarang saya bicara kalau guru Bu Wiwi, Pak Nasruddin, Pak Abdul Haris dan Pak Kasmir. Nah, kita ya Pak Win, Bu, juga Nurwadi. guru itu. Hah? Pak Winardi Winardi guru ya. Pak Winardi ya. Jadi kita akan mengidentifikasi berdasarkan pengalaman kita melihat sakitnya teman-teman dan beberapa teman baik di guru yang ada di guru kita maupun guru kan sering nih kita ketemu di sosialisasi di workshop kan kita kadang-kadang kaget nih lihat teman-teman gitu. Nah kita identifikasi dulu ya sakitnya mereka apa. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa mengobatinya dengan obat yang tersedia di apotik. Obat apa yang Bapak Ibu bisa pilih? Bisa pilih lokakarya, bisa pilih workshop, bisa pilih bimlat, bisa pilih bimbingan teknis, bisa pilih forum diskusi, bisa pilih nanti melalui bimbingan terstruktur, Pak. Dibimbing terstruktur ya. Kemudian melalui FGD, Focus Group Discussion. Nah, Kalau melalui supervisi akademik, Bu, sama dengan bimbingan terstruktur itu? Melalui bimbing, iya. Ya kita sih arahkan kalau melalui supervisi, itu kan sudah tugas kita, sayang. Kita cari obatnya. Berarti kita alihkan ke melalui kegiatan bimbingan terstruktur gitu ya? Iya. Kemudian lokakarya intensif Bapak Ibu terstruktur ya, bisa jadi lokakarya. Kemudian bisa jadi melalui kegiatan yang mungkin kita kembangkan gitu ya. Jadi nanti kita harus punya indikator nih. Indikator kinerja kita bilang ini adalah obat kita ini mujarab, berhenti kita kasih dia akan penelitian kita lakukan kalau misalnya kita punya target nih 80% guru dapat menyusun RPP dengan baik sesuai dengan standar proses dengan nilai yang minimal baik gitu misalnya. Inilah target kita. Kalau masih 75 berarti ulangi lagi kita akan lakukan. Kayak tadi ada bimlat ulang katanya kata Pak Jawari ya. Jadi hal-hal yang kita lakukan nanti kita akan targetkan. Jadi indikator kinerja penelitian kita nanti akan kita batasi. Jangan juga terlalu tinggi misalnya 95% gitu. Jadi lama nanti penelitiannya ya. Maka indikator keberhasilan itu adalah penting. Di mana kadang-kadang kan kita tulis nih di PTS kita, di proposal kita bahwa 80% guru dapat menyusun RPP dengan baik seperti tadi. 85% guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model-model pembelajaran aktif. Seperti itu Bapak Ibu.
85% guru-guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran aktif. Seperti itu misalnya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu bisa misalnya topiknya adalah instrumen penilaian. Berarti 85% guru dapat instrumen penilaian dengan baik. Nah, ini kalau belum mencapai angka 85, maka Bapak Ibu akan selesaikan. Atau tidak? Selesaikan atau tidak? Jadi target maksimalnya berapa 5, Bu ya? Enggak. Standarnya. Enggak, bukan gitu. Jadi target indikator kinerja kita ini harus kita buat berdasarkan kelayakan. Misalnya nih kita kan tahu nih awalnya tuh berapa kemampuan guru. Nah, kalau misalnya 90 sulit tercapai, nggak selesai-selesai nanti penelitiannya kan gitu. Berulang-ulang berarti Bu ya? Berulang-ulang. Atau siklus ya? Iya, berulang nanti minimal kan 2 siklus nanti diulang-ulang lagi gitu. Iya. Jadi ya gimana? Kita sampai kalau di proposal tuh sampai bab 3 apa enggak? Sampai teknik pengumpulan data atau enggak? Atau sampai teknik pengumpulan data, teknik sampai metodologinya metodologi ya, sampai indikator kinerja terakhir ya. Oke, seperti itu. Sampai itu ya. Ya, kemarin kan sudah panjang lebar nih dicuap-cuapin Mbak Lia. Buka lagi materinya ya. Iya. Buka lagi sesuaikan dengan sekarang kan sudah kepikiran nih. Kemarin kan Bapak Ibu sudah kita arahkan kepada AKPK. Saya banyak nih kurangnya gitu kan. Jadi Bapak Ibu akan berpikir terkait dengan apa sih yang akan dilakukan gitu. Ya. Jadi gimana kita ngukur kemampuan kita? Misalnya, apakah kita gunakan angket? Apakah kita akan gunakan wawancara? Nomor nick-nya itu peserta tadi itu. Pak. Ada coba kirimkan saya nick-nya. Kemudian Bu, kalau untuk pengambilan sampelnya kan di wilayahnya itu kan banyak sekolah. Nah, kita bikin pakai presentasinya bagaimana Bu? Iya, terkait dengan untuk sampel ambil ini gurunya. Misalnya guru di wilayah itu kan ada misalnya 10 madrasah. Nah, kemudian di masing-masing sekolah itu diambil gurunya atau kita mengambil beberapa madrasah saja? Iya, kita akan ceritanya Jadi nanti akan ada siklus 1, akan ada siklus 2 ya. Nanti jadi secara teknik Bapak Ibu akan rancang instrumen apa yang nanti akan digunakan kan gitu ya. Jadi judulnya nanti adalah meningkatkan apa misalnya meningkatkan meningkatkan kompetensi guru dalam membuat RPP dengan menerapkan model-model pembelajaran bina KKM di kabupaten apa gitu misalnya ya. Sama nanti bahwa sampelnya kan di wilayah binaan kita ya. Jadi kita nggak mungkin hanya mengambil 2 guru nanti secara target. Tapi yang di sini nanti tidak akan kita lakukan action, tapi kita akan menyusun proposal berdasarkan beberapa siklus saja, gitu ya. Ya, berarti Bapak Ibu langkah yang pertama adalah siapkan judul. Nah, Bapak Ibu, jadi kami berharap Bapak Ibu akan nanti menyiapkan judul. Sekarang udah ada belum judulnya? Mana Bu? Masih dipasang-pasangkan Bu? Oh, oke, masih dipasang. Bu, kalau judul saya meningkatkan kompetensi guru dalam memilih model pembelajaran melalui kegiatan bimbingan terstruktur di MA wilayah KKM 2. Boleh. Diri Kabupaten Lombok Barat tahun 2021. Bisa gitu? Bisa Bu, bisa. Terus saya mau tanya Bu, di siklus 1 dan 2 itu pada sekolah yang sama atau bagaimana Bu? Kalau PTK itu kan ada kelas yang sama tuh kalau sama bundaku sayang. Jadi kita yang treatment yang sakit-sakit itu
Jadi kalau pindah treatmentnya kan nggak sembuh dia. Saya kan nggak sembuh ya. Sekolahnya banyak, Bu? Iya, kan kita lakukan gitu. ya. Kita kan panggil di suatu tempat. Gitu. Iya. Skupnya luas ya. Ya. Lebih luas lah. Kalau dia parah banget, berarti bisa kita gunakan bimbingan kelompok. Nanti tahu kelompok kan. Nanti kita lebih treatment lebih lagi gitu. Ya, pada beberapa orang yang sakit. Gitu. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Iya Bu Sri. Ya. Bu Sri, kalau misalnya penyakitnya ada di kedisiplinan bagaimana model? Dia sakitnya di kedisiplinan. Ya kedisiplinan guru misalnya. Tapi sampingnya kan di beberapa madrasah kan begitu. Oke. Nah, kita sebagai seorang pengawas kan ada 2 nih yang nanti akan kita tingkatkan. Target di PTS ini ada 2 di supervisi akademik, kemudian di supervisi manajerial. Nah, ketika seorang guru ini tidak melakukan kompetensinya dengan baik, kan gitu ya, maka yang nanti salah satunya menjadi target, arahan saya sih Ibu harus mencari permasalahan yang nanti meningkatkan kualitas pembelajaran kepada siswa. Itu. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Iya. Oke, secara disiplin nanti ya secara disiplin boleh sih sebagai variabel nanti variabel pendukung boleh. Salah satunya adalah keterkaitan dengan bagaimana guru itu meningkatkan kualitas pembelajaran untuk supervisi akademik gitu. Ya, kalau supervisi manajerial tentu akan berhubungan dengan beberapa kepala madrasah yang perlu nanti akan menjadi target kita. Gitu Bu Nelly ya? Ya, pikirkan masalah yang lebih urgent dari disiplin. Nanti disiplin itu nanti bisa kepala sekolah nanti. Kalau nanti kepala sekolah nggak mampu menyelesaikan, baru kita nanti. Curhatannya dia jadi kepala sekolah itu, Bu. Oh gitu. Ya. Oke, ya nanti bisa. Soalnya saya pernah ada penelitian itu, Bu Sri. Tentang disiplin ya. Iya, boleh. Kan tapi dia kan kualitatif. Kita juga di PTS pendekatannya bisa menggunakan kuantitatif, hanya kuantitatif sederhana, membandingkan hasil siklus 1 ke siklus 2 dalam persentase gitu, Bu. Ya, jadi nggak kuantitatif murni dengan SPSS seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi yang memungkinkan kita treatment lah Bu ya, yang memungkinkan kita treatment dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Salah satunya kalau kita menyangkut supervisi akademik gitu. Ya Bunda ya justru lebih luas dari seorang kepala ya. Ya. Bu Sri mau nanya dikit di luar PTS. Iya, oke 5 menit lagi ya. Oke. Iya. Kita akan closing. Ya. Di rambu-rambu laporan RT. Silakan Mbak Bunda Hening ya. Kurang kencang suaranya Bu Heni. Kurang kencang Bu. Suaranya Bu Heni, jangan puasa dengan suara. Belum ngopi dia. Ngegas, ayo. Gas. Nah ini baru kedengaran. Tadi ada rapat khusus di KPPN Kota Mataram, jadi saya akan langsungnya dari di jalan. Uri, aku nanya, ini kan kalau terkait dengan PTK itu kita membuat PTS. Kalau PTK itu ada pola lama dan pola baru. Di dalam pola lama itu kan satu siklus bisa 1 pertemuan, sedangkan pada pola baru yang keras Bu. Kencang dikit Bu. Halo. Bu, keras Bu. Ngopi. Hilang lagi suaranya. Nggak dengar kita Bu. Halo, nggak kedengaran? Diperbesar volumenya Bu. Mic-nya didekatkan aja di sumber suara Bu. Pegang mic-nya Bu. Pegang mic-nya Bu. Halo, sampun kedengaran Bu Sri? Oke, ya. Tutup pintu kantornya dulu Bu Heni supaya kedengaran suaranya. Iya, sepertinya saya dengar sayup-sayup ini apakah ya. Jadi PTK apakah sama dengan PTK kalau penelitian yang kita lakukan di PTS ini gitu kan ya? Oke. Pola baru, pola lama. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu kenapa kita arahkan
ditingkatkan kepada 2 siklus karena tidak mungkin dalam satu siklus kita akan melihat peningkatannya. Nah, tidak mungkin dalam satu kali pertemuan satu siklus kita akan melihat secara jelas apa yang akan terjadi pada guru yang sakit ini. Nah, sama Bapak Ibu, nanti minimal 2 siklus. 1 siklus 2 kali pertemuan. Nah, obatnya cespleng, Bu, kalau yang sekali itu. Ya, jadi nanti tiap siklus akan dilakukan berapa pertemuan atau kegiatan, ya. Jadi dalam PTS minimal 2 siklus dan tiap siklus tidak boleh 1 pertemuan. Jadi usahakan minimal 2 kali pertemuan. Kalau kita bicara minimal, boleh nggak lebih dari 2 kali? Boleh. Gitu. Boleh. Ya, terima kasih ya. Oke, sama ya. Jadi, hanya bedanya targetnya lebih luas sekarang ya. Kemarin kita mengobati siswa di PTS, sekarang kita akan mengobati sakitnya guru. Kemarin beberapa hari lalu sudah melaksanakan 2 Oke, saya riksa cukup Bapak Ibu sekarang. Berarti yang belum tuntas bimlatnya Pak Haris lakukan bimlat. Kemudian yang setelah bimlat selesai segera berpikir terkait dengan proposal terkait dengan PTS ya. Model pembelajaran tahapan. Saya ambil salah satu saja. Nanti Bapak Ibu yang sudah tuntas bimlatnya segera bersiap-siap. Yang jadi permasalahan saya kan satu KKN terdiri dari 8 madrasah. Apakah nanti di pelaporan saya itu saya harus laporkan itu satu KKN yang 8 madrasah itu atau saya ambil beberapa kondisinya? Mohon maaf soalnya lama saya tidak terima kasih. Oke, Bu Wiwi, gimana Bu Wiwi? Baik, tidak apa-apa. Di satu sesuai dengan realita, Bundaku. Iya, sesuai dengan realita, nggak apa-apa. Iya, itu kan lebih baik ya. Oke, saya riksa cukup Bapak Ibu sekarang. Berarti yang belum tuntas bimlatnya untuk Pak Haris lakukan bimlat. Kemudian yang setelah bimlat selesai segera berpikir terkait dengan proposal terkait dengan PTS ya. Bu, nanya dikit aja ya. Nanti Bapak Ibu yang sudah tuntas bimlatnya segera bersiap-siap terkait dengan sakitnya guru. Terangkan dengan jelas kondisi ideal yang seharusnya terjadi pada guru tersebut, pada kondisi di sekolah, kemudian bagaimana kondisi nyata, apa treatment yang akan dilakukan. Oke, Bu Wiwi, gimana Bu Wiwi? 1 menit mungkin Bu Wiwi sebelum kita closing. Nanya itu Bu, di rambu-rambu itu kan ada pendekatan dan metode. Nah, untuk yang penilaian kinerja dan bimlat itu, apakah metodenya itu sama dengan teknik yang pernah dijelaskan, yaitu individual dan kelompok atau bagaimana? Iya, sama Bu. Sama. Terima kasih Bu. Iya. Iya, terima kasih ya. Ya, saya rasa cukup ya Pak Ibu. Iya, cukup coba dulu ya. Coba dulu. Nanti kan kita ketemu lagi setelah ini. Nanti Bapak Ibu nggak apa-apa kalau Bapak Ibu mau lakukan sedikit demi sedikit, kita bisa nanti dalam realita nanti Bapak Ibu bisa buat jadwal kan, jadwal persiapan pelaksanaan siklus 1, siklus 2, siklus berikutnya jika tidak tercapai target daripada indikator kinerja. Penting ya Bapak Ibu, indikator kinerja susun sesuai dengan materi kemarin, materi PTS yang didapat ya. Buka lagi materinya ya, buka lagi. Ya. Oke, ya silahkan Bapak Ibu ketika kita nanti akan fokuskan kepada permasalahan, kita berharap Bapak Ibu sebagai calon pengawas nanti adalah stakeholder pendidikan yang luar biasa dalam memotivasi guru dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pahami PTS ini dengan baik, berusaha dulu buat sehingga nanti ini akan banyak manfaatnya Bapak Ibu bisa menjadi pembimbing PTK untuk teman-teman guru karena secara garis besar sama, hanya targetnya aja berbeda gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, salam hangat. Saya nantinya memotivasi Bapak Ibu untuk selalu bersemangat untuk melakukan tahapan per tahapan karena penting sekali secara realita nanti dalam tugas kita. Walaupun secara realisasi akan lebih banyak lagi permasalahan yang Bapak Ibu dapatkan sebagai seorang pengawas yang sudah berpengalaman, tentu saja Pak Nas
maklumin, nanti silahkan Bapak Ibu bisa sharing bersama, sehingga jika menemukan kesulitan tentu dinamika itu bisa kita akan lebih siap menghadapinya nanti sebelum kita terjun ke lapangan. Terima kasih Bapak Ibu, salam terindah dari Denpasar, Bali. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore.